Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Teknik Telekomunikasi 4407. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang transducer, istilah terkait frekuensi, dan bandwidth, serta media transmisi. Tujuannya adalah agar para mahasiswa mengetahui fungsi dari transducer, mengetahui istilah dasar terkait frekuensi, bandwidth, baseband, passband, dan modulasi, serta mengetahui macam-macam media transmisi beserta kelebihan dan kekurangannya. Pertama, apa itu transducer? Alat yang dapat mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk energi itu dapat berupa energi listrik, mekanikal, elektromagnetik, cahaya, kimia, akustik atau bunyi, dan energi panas. Jadi semua alat yang dapat mengubah satu bentuk ke bentuk energi lainnya itu dapat kita sebut dengan transducer. Pada dasarnya, transducer itu memiliki dua jenis, yaitu transducer input dan transducer output. Transducer input biasa kita sebut dengan transducer sensor dan output biasa kita sebut dengan actuator. Apa itu transducer input? Transducer input ialah transducer yang dapat mengubah energi fisik ke energi listrik. Energi fisik itu apa aja? Energi fisik dapat berbentuk cahaya, tekanan, suhu, maupun gelombang suara. Adapun contoh transducer input ini yaitu mikrofon. Kenapa mikrofon? Mikrofon itu menerima energi fisik berupa suara dan mengubahnya ke bentuk energi listrik. Yang kedua ada transducer output yang merupakan kebalikan dari transducer input. Transducer output ialah transducer yang mengubah energi listrik ke energi fisik. Contohnya yaitu speaker. Kenapa speaker? Karena speaker menerima energi listrik yang bakal diubah ke energi fisik berupa suara. Dan terkadang transducer input atau sensor itu membutuhkan transducer output ataupun actuator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arah dari transducer. Transducer memiliki dua arah, yaitu unidirectional dan bidirectional. Dan saya menggolongkan transducer input dan output ke dalam arah transducer unidirectional. Kenapa? Karena unidirectional ialah transducer yang hanya bisa mengubah dari bentuk satu ke dua dan tidak bisa melakukan sebaliknya. Karena input dan output hanya bisa mengubah dari fisik ke listrik, listrik ke fisik, dan tidak bisa melakukan sebaliknya, maka transducer input output saya golongkan terhadap ke transducer unidirectional. Yang kedua, transducer bidirectional. Transducer bidirectional merupakan berlawan dari transducer unidirectional, karena bidirectional bisa mengubah dari bentuk satu ke bentuk dua dan juga dari bentuk dua ke bentuk satu. Jadi dari suara ke listrik, dia bisa mengubah lagi dari listrik ke suara. Contohnya di sini saya mengambil antena, atau dalam telekomunikasi kita bisa mengambil BTS atau Base Transceiver Station. Kenapa? Karena antena ataupun BTS ini dapat mengubah gelombang listrik ke gelombang radio, dari gelombang radio ke gelombang listrik. Itulah kenapa BTS disebut dengan transceiver. Ini mana transceiver itu transmitter dan receiver. Transmitter merupakan pengirim dan receiver merupakan penerima. Mengirim dan menerima sinyal dari siapa? Dari MS atau mobile station, atau biasa kita sebut dengan HP. Jadi BTS ini ataupun antena bisa mengubah sinyal listrik ke sinyal radio dan dari sinyal radio ke sinyal listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dari transducer. Di gambar pertama saya akan menjelaskan proses kenapa optik itu bisa disebut sebagai transducer. Karena di telekomunikasi ada namanya dengan FTTH, Fiber to the Home. Di Fiber to the Home ada segmen antara OLT dan ODF yang dihubungkan menggunakan patch core. Patch core ini merupakan jenis dari kabel optik. Kenapa fiber optik itu disebut dengan transducer? Karena patch core ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Itulah alasan kenapa fiber optik bisa disebut sebagai transducer. Di gambar kedua saya akan menjelaskan kenapa transducer input dan output itu terkadang saling membutuhkan. Penjelasannya sama dengan gambar ketiga. Di gambar kita melihat ada mikrofon dan speaker. Mikrofon ini dia menerima energi fisik berupa suara yang kemudian diterimanya dan diubahnya menjadi sinyal input ataupun sinyal listrik. Kemudian diproses di dalam amplifier listrik dan disinilah transducer output itu berfungsi. Dia mengubah energi listrik menjadi energi fisik ataupun energi suara.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai frekuensi dan bandwidth. Yang pertama, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan detik dengan satuan Hertz. Hertz diambil dari pakar fisika asal Jerman bernama Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan fenomena ini pertama kali. Frekuensi juga bisa diartikan sebagai jumlah getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Dalam satuan Hertz, 1 Hertz sama dengan 1 getaran atau gelombang listrik dalam 1 detik. Pada gambar di sini terdapat 2 gelombang. 2 gelombang ini berbeda. Yang pertama, gelombang ini panjang gelombangnya kecil dan memiliki frekuensi yang tinggi. Yang kedua, panjang gelombangnya besar dengan frekuensinya rendah. Frekuensi dan amplitudo saling berhubungan. Jadi apa itu amplitudo? Amplitudo atau nilai puncak suatu sinyal adalah ukuran seberapa besar penyimpangan arus atau tegangan dari nilai tengah titik nol. Pada suatu sinyal yang simetris, sinyal yang memiliki nilai pada sumbu Y positif dan Y negatif, amplitudo sinyal merupakan setengah dari nilai ke puncak. Contohnya, nilai puncak ke puncaknya 10 volt, maka nilai amplitudonya sebesar 5 volt. Hertz adalah satuan frekuensi turunan dalam sistem satuan internasional dan didefinisikan 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. 1 kHz sama dengan 1000 Hz atau 10⁻³ Hz. 1 MHz sama dengan 10⁻⁶ Hz. 1 GHz sama dengan 10⁻⁹ Hz. 1 THz sama dengan 10⁻12 Hz. Setelah mempelajari frekuensi, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu bandwidth. Bandwidth adalah volume informasi per unit waktu yang bisa ditangani oleh media transmisi, misalnya koneksi internet. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya, sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan dengan kendaraan yang melintas jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat, sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain. Fungsi dari bandwidth ini adalah untuk menghitung transaksi data. Pada umumnya, sinyal di alam, yaitu sinyal suara seperti suara, gambar, memiliki rentang frekuensi dari 0 sampai 1 harga FM. Sinyal suara 0 sampai 4000 Hz. Telegraf memiliki bandwidth sekitar 30 karakter per detik. Jika 1 karakter diekivalenkan dengan 8 gelombang, maka bandwidth telegraf adalah 240 Hz, telepon 4000 Hz. Bagaimana cara kerja bandwidth? Untuk cara kerja dari bandwidth sendiri sebenarnya masih berkaitan dengan fungsinya. Yang pertama, sebagai media untuk pengiriman data. Yang kedua, sebagai pembatas kecepatan transfer. Yang ketiga, sebagai pembatas kecepatan pengiriman data. Besar kapasitas bandwidth pada jaringan komunikasi sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja jaringan tersebut. Namun, apabila pada saat prosesnya terjadi beberapa gangguan, maka ada beberapa hal yang menjadi penyebab, yaitu paket loss, latensi, atau faktor bandwidth itu sendiri. Banyak orang mengenal bandwidth sebagai suatu komponen yang berperan penting dalam pengiriman data pada suatu jaringan. Yang perlu kita perhatikan, bahwa besar kapasitas dari bandwidth penting demi kelancaran dari proses pengiriman data tersebut. Sebagai contoh, apabila Anda mengunggah atau mengunduh beberapa file yang berukuran besar dalam jumlah yang banyak, maka kapasitas dari bandwidth juga akan semakin cepat habis. Sinyal memegang peranan penting dalam kehidupan modern. Mengapa? Karena saat ini, masyarakat tidak lepas dari yang namanya telekomunikasi. Contoh dari sinyal, yaitu sinyal suara.
Sinyal suara memiliki frekuensi 0 sampai 4000 Hz. Rentang frekuensi ini nantinya dinyatakan dengan bandwidth. Baseband didefinisikan sebagai sinyal transmisi yang mengandung lebih dari sekedar frekuensi tunggal dari 0 Hz ke komponen frekuensi tertinggi. Intinya, baseband adalah sinyal asli yang dimaksudkan untuk ditransmisikan. Passband adalah sinyal yang tidak dimulai dari 0 Hz. Passband ini merupakan output dari filter bandpass. Ini adalah sinyal yang sesuai dengan pengaturan filter bandpass. Meskipun baseband adalah sinyal asli, passband adalah sinyal yang difilter. Bandwidth transmisi di samping menggunakan Hertz juga menggunakan istilah lain, yaitu bit per detik. Bit per detik ini mengacu pada banyaknya bit yang dikirim dalam satu detik. Dan bit per detik ini dapat disimbolkan dengan simbol biner 0 atau 1. Penerjemahan bit 0 dan bit 1 dapat dinyatakan dengan tegangan. Misal, tegangan min 5 volt sebagai 0 dan tegangan 5 volt sebagai 1. Selain itu, terdapat istilah lain, yaitu baud rate. Baud rate adalah jumlah simbol per detik. Contohnya terdapat 4 simbol, yaitu A, B, C, dan D. Istilah ini banyak dipakai pada modem analog. Sehingga, baseband dan passband dapat kita analogikan sebagai berikut. Transmisi menggunakan baseband, yaitu orang yang berjalan kaki. Nah, transmisi menggunakan passband, yaitu orang yang naik kendaraan. Passband diperoleh dengan menaikkan frekuensi baseband atau menumpangkannya. Proses menaikkan frekuensi ini disebut modulasi, sedangkan mengembalikan passband ke baseband disebut demodulasi. Jadi, apa itu media transmisi? Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Nah, media transmisi ini digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronik seperti pesawat telepon, laptop, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Selain sinyal, media transmisi juga memiliki bandwidth. Bandwidth dalam media transmisi adalah kapasitas atau banyaknya informasi yang dapat lewat dalam 1 detik. Berikut merupakan contoh media transmisi dari bahan tembaga. Yang pertama adalah kabel paralel. Kabel paralel memiliki model transmisi loop tertutup. Kabel paralel mampu mendukung daya yang tinggi dan cocok untuk baseband yang rendah. Kedua yaitu kabel berpilin. Merupakan kabel yang dipilin yang kedua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk meniadakan gangguan elektromagnetik. Kabel ini memiliki harga yang rendah, mempunyai kinerja yang efektif, dan fisik kabel yang elastis. Ketiga yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki struktur tembaga dalam yang diselubungi oleh tembaga luar dengan dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel ini mampu menyalurkan frekuensi lebar. Kabel dengan struktur ini kebal akan terjadinya intervensi dan gangguan elektromagnetik. Keempat yaitu microstrip. Microstrip biasanya digunakan dalam PCB, yaitu berupa sirkuit tembaga PP. Microstrip cocok untuk frekuensi tinggi, namun jangkauannya rendah dan efektif bekerja pada daya yang rendah. Kelima yaitu bumbung gelombang. Bumbung gelombang merupakan pipa konduktor yang berasal dari bahan tembaga. Bumbung gelombang mampu menyalurkan frekuensi tinggi, namun biayanya yang mahal dan tidak efisien karena memiliki bentuk yang solid. Kemudian, contoh media transmisi yang lain yaitu serat optik. Serat optik merupakan media transmisi yang menggunakan cahaya sebagai sinyal transmisi. Contohnya yaitu cahaya laser. Serat optik memiliki bandwidth yang tinggi dengan transmisi yang lebih cepat dan efisien. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan media transmisinya. Di sini ada kawat sejajar, kabel berpilin, kabel koaksial, microstrip, bumbung gelombang, dan serat optik. Dan di sini kita bisa melihat frekuensi kerjanya itu dari kawat sejajar itu kan paling rendah kan sampai dengan 1 MHz ke paling tinggi sekitar 300 THz punyanya serat optik. Nah, di sini kita bisa melihat semakin rendah frekuensi kerjanya, semakin tinggi ruginya, dan semakin tinggi frekuensinya, semakin rendah ruginya.
Media transmisi wireless atau unguided transmission media merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang atau tanpa kabel. Contohnya di sini adalah inframerah, gelombang mikro, dan satelit. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Biasanya kecepatannya tuh 4 Mbps, contohnya adalah remote control pada televisi. Gelombang mikro atau microwave ini adalah bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi, satuannya itu gigahertz. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Keuntungan satelit yaitu dapat menjangkau permukaan bumi yang luas. Demikian penjelasan kami mengenai transducer, frekuensi, dan bandwidth serta media transmisi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.